Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga pada pagi ini kita berbahagia untuk dikumpulkan untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia. Dan juri yang terhormat serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum saya menyampaikan pendapat saya, perkenalkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vinolia Sapu dari kelas 10 IPA dari SMA Negeri 1 Tomo, berasal dari Provinsi Sulawesi Barat. Dewan juri yang terhormat, masih kita pagi ini adalah definisi adalah sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Di sini saya akan sebagai pembicara akan menyampaikan argumen saya, namun sebelumnya saya akan menjabarkan pengertian dari negara berkembang potensi maritim dan ekonomi biru sebagai kata kunci mosi kita kali ini. Potensi kemaritiman Indonesia artinya segala sesuatu yang terdapat di perairan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan kesejahteraan oleh penduduk Indonesia dan dapat meningkatkan pendapatan dari penduduk Indonesia. Negara maritim terdiri dari banyak pulau sehingga disebut juga sebagai negara kepulauan. Ekonomi biru adalah strategi pembangunan ekonomi nasional yang mengandalkan sumber daya kelautan dan potensi maritim yang dimiliki oleh suatu negara. Ekonomi biru adalah rancangan optimalisasi sumber daya air yang bertujuan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin usaha dan kelestarian lingkungan. Nah, saya sangat setuju terhadap mosi yang kita perdebatkan kali ini, yaitu sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Nah, wilayah perairan di Indonesia lebih luas dari datarannya. Indonesia memiliki sekitar 17.499 pulau bergaris pantai sepanjang 81.000 km. Dikutip dari laman kkp.go.id, total wilayah Indonesia sekitar 7,81 juta km kuadrat. Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km kuadrat adalah lautan dan 2,55 juta km kuadrat adalah zona ekonomi eksklusif. Hanya sekitar 2,01 juta km kuadrat yang berupa dataran. Di samping itu, Indonesia sebagai negara maritim mempunyai banyak sektor penghasilan, yaitu industri berteknologi kelautan, wisata bahari, energi kelautan, mineral laut, pelayaran, dan pertahanan. Perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat kurang lebih 40 cekungan minyak yang berada di perairan Indonesia. Dari angka ini hanya sekitar 10% yang saat ini telah diekspor dan dimanfaatkan. Dalam Undang-Undang 1945, Pasal 33 ayat 3 disebutkan bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, ekonomi biru sendiri memiliki banyak manfaat, yaitu sebagai kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem laut dan pesisir serta mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai. Ekonomi biru sendiri bukan hanya sebagai penghasil, tetapi juga banyak sekali penghasil lain, yaitu dari sektor industri dan perikanan. Nah, dikutip dari laman mongobike.go.id oleh M. Ambari pada 20 September 2018 menyatakan bahwa nelayan tradisional semakin terancam oleh ekonomi biru ini. Nah,
Dari sekian argumen yang saya sampaikan, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.